Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanuba Arifah, NIM 2121278. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kisah kesufian dan kisah keteladanan dari Kiai Khalil Al-Bangkalani. Yang pertama yaitu Imam Hanafi. Nu'man bin Sabit bin Marzuban atau Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Cerita singkatnya yaitu beliau merupakan satu-satunya imam yang besar dengan keluarga yang lengkap. Berbeda dengan 3 imam lainnya yang yatim. Salah satu kisah menarik dari Imam Abu Hanifah yaitu beliau hendak mengisi majelis ilmu. Beliau meminta kepada seorang karyawannya agar menjelaskan kepada pembeli tentang kain yang berkualitas baik serta kain yang mempunyai cacat. Titah Imam Abu Hanifah ternyata tidak diindahkan oleh karyawannya. Mendapatkan hal tersebut, Imam Abu Hanifah meminta agar seluruh hasil perniagaan hari itu disedekahkan. Nah, inilah salah satu sifat wara' dari Abu Hanifah yang patut kita contoh. Yang kedua yaitu Imam Malik. Malik bin Anas atau Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi dan meninggal pada tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki yang ahli di bidang fikih dan hadis. Beliau terkenal dengan kitab Al-Muwatta. Kisah yang dapat kita teladani dari Imam Malik ialah berani berkata tidak tahu kepada penanya. Hal ini penting karena sebagai seorang yang berpengetahuan terkadang sulit atau bahkan gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Sebuah riwayat dari Ibnu Mahdi menyatakan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Imam Malik tentang sebuah masalah. Imam Malik menjawab, "La uhsinuha, aku tidak mengerti masalah itu dengan baik." Lalu lelaki itu berkata lagi, "Aku telah melakukan perjalanan jauh untuk bertanya kepadamu tentang masalah ini." Imam Malik lalu berkata kepadanya, "Ketika kau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu bahwa aku tidak mengerti dengan baik masalah tersebut." Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau kita kenal yaitu Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina dan wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau 809 Masehi pada usia 52 tahun. Sejak usia 7, beliau telah menghafal Al-Quran. Pada usia 12 tahun bersama ibunya, beliau hijrah ke Mekah. Di sana, beliau belajar sastra. Beliau menghafal ribuan syair hingga suatu ketika beliau diminta oleh seorang ustadz untuk berguru ke Madinah.
Nah, disinilah pertama kali beliau bertemu dengan Imam Malik dengan bermaksud hendak berguru. Namun, permohonan itu tidak diindahkan oleh Imam Malik. Sembari menarik jubah Imam Malik, Imam Syafi'i menyampaikan tekadnya. Melihat raut wajah Imam Syafi'i yang penuh semangat, Imam Malik akhirnya mengizinkan beliau berguru dengannya. Yang keempat yaitu Imam Hanbali. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal atau Ahmad bin Hanbal atau sering kita kenal yaitu Imam Hanbali, lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Saat masih kanak-kanak, Imam Ahmad bin Hanbal telah ditinggal wafat oleh ayahnya yang wafat dalam pertempuran melawan Bizantium. Kisah singkat dari Imam Ahmad bin Hanbal yaitu beliau baru menikah pada usia 40 tahun karena kecintaan dan kegigihan beliau terhadap ilmu, dan Imam Ahmad baru mendirikan majelis di kota Baghdad setelah wafatnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad wafat setelah menderita sakit selama 10 hari dan meninggal pada siang hari tanggal 22 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Hingga yang dapat kita teladani dari Imam Hanbal yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu. Pernah ada seorang mempertanyakan kegigihannya itu. Ia berkata, "Sampai kapan engkau terus mencari ilmu pengetahuan? Padahal engkau kini telah mencapai kedudukan mulia di antara pencari ilmu." Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, "Aku akan membawa dawat tinta ini hingga ke liang lahat." Pernyataan tersebut mempertegas bahwa kegigihan Imam Hanbali terhadap mencari ilmu. Artinya, ia tidak akan berhenti mencari ilmu hingga ajal menemuinya. Selanjutnya yaitu kisah Kiai Khalil Al-Baqalani. Muhammad Khalil atau biasa dipanggil Kiai Khalil Baqalani lahir pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1925. Beliau ialah seorang ulama yang cerdas dari kota Bangkalan, Madura. Beliau telah menghafal Al-Quran dan memahami ilmu Islam seperti Nahwu dan Saraf sebelum berangkat ke Mekah. Kisah keteladanan Kiai Khalil Al-Baqalani ini yang pertama yaitu pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Kiai Khalil ialah seseorang yang selalu berusaha dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Hal ini terbukti saat di Jawa, Kiai Khalil tak pernah membebani orang tua dan pengasuhnya. Beliau bekerja menjadi buruh tani ketika belajar di kota Pasuruan dan beliau menjadi penyalin naskah kitab Alfiyah Ibn Malik untuk diperjualbelikan ketika belajar di Mekah. Setengah dari hasil penjualannya diamalkan kepada guru-gurunya. Yang kedua itu ketulusan dalam beramal. Ketika ada sepasang suami istri yang ingin berkunjung menemui Kiai Khalil, tetapi mereka hanya memiliki bentol umbi-umbian talas untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Akhirnya keduanya pun sepakat untuk berangkat. Setelah tiba di kediaman Pak Kiai, Kiai Khalil menyambut keduanya dengan hangat. Mereka kemudian menghaturkan bawaannya dan Kiai Khalil menerima dengan wajah berseri-seri dan berkata, "Wah, kebetulan saya sangat ingin makan bentol." Lantas Kiai Khalil meminta kaula pembantu dalam bahasa Jawa untuk memasaknya.
Kiai Khalil pun memakan dengan lahap di hadapan suami istri yang belum diizinkan pulang tersebut. Pasang suami istri pun senang melihat Khalil menikmati oleh-oleh sederhana yang dibawanya. Setelah kejadian itu, sepasang suami istri tersebut berkeinginan untuk kembali lagi dengan membawa bentol lebih banyak lagi. Tapi sesampainya di kediaman Pak Kiai, Kiai Khalil tidak memperlakukan mereka seperti sebelumnya. Bahkan oleh-oleh bentol yang dibawa mereka ditolak dan diminta untuk membawanya pulang kembali. Dalam perjalanan pulang, keduanya terus berpikir tentang kejadian tersebut. Dalam kedua kejadian ini, Kiai Khalil menyadari bahwa pasangan suami istri berkunjung pertama kali dengan ketulusan ingin memuliakan ilmu dan ulama. Sedangkan dalam kunjungan kedua mereka datang untuk membuat dan ingin mendapat perhatian dari dan pujian Kiai Khalil.